Bertemu kembali anak-anakku kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Di minggu ini Bu Guru berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, tetap tersenyum dan selalu bahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang stres dan cara mengatasinya. Tujuan dari layanan ini adalah agar kalian dapat memahami gejala-gejala stres serta faktor-faktor penyebab dan cara mengatasinya. Apersepsi. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarkan diri dari stres. Namun, stres bisa dikelola sehingga justru mendatangkan nilai positif bagi seseorang. Stres tidak boleh dihilangkan sama sekali karena dia membantu kelangsungan hidup dan memberikan dinamika hidup. Menurut Mujadid dan Divai tahun 2005, dibutuhkan sebuah kecakapan dalam menghadapi tantangan dengan cara mengendalikan tanggapan atau respon secara proporsional. Dengan demikian manusia bisa memperbaiki kualitas hidupnya. Kemampuan mengelola ini tidak datang begitu saja, tetapi didapatkan melalui sebuah proses. Pengertian stres menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua pengertian stres. Yang pertama, gangguan atau kekacauan mental dan emosional. Kedua, tekanan. Secara teknik psikologis, stres didefinisikan sebagai suatu respon penyesuaian seseorang terhadap situasi yang dipersepsikannya menantang atau mengancam kesejahteraan orang yang bersangkutan. Jadi, stres merupakan suatu respon fisiologis ataupun perilaku terhadap stresor, hal yang dipandang sebagai penyebab tekanan, gangguan stresor, hal yang dipandang menyebabkan tekanan, gangguan keseimbangan, homeostasis baik internal maupun eksternal. Dalam pengertian ini bisa kita perjelas bahwa stres bersifat subjektif sesuai persepsi orang yang memandangnya. Dengan perkataan lain, apa yang mencekam bagi seseorang belum tentu dipersepsikan mencekam bagi orang lain. Stres dalam pengertian di bidang jabatan adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain, dan yang pelaksananya meminta kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan juga sama meskipun tersebar di berbagai tempat. Sedangkan stres dalam karir menurut Gibson dan kawan-kawan
tahun 1995, halaman 305. Karir adalah rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas kerja yang terus berkelanjutan. Stres. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa stres lebih banyak dialami remaja? Hal ini disebabkan remaja cenderung memperhatikan citra tubuhnya, rentan mengalami peristiwa yang penuh stres, mengalami tekanan dalam penyesuaian diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Pendapat Hinton pada tahun 1989 bahwa masa remaja merupakan masa perubahan hormonal, perubahan tingkat dan pola hubungan sosial, sehingga cenderung mempersepsikan orang tua secara berbeda. Selain itu, masa pertumbuhan remaja jarang yang berlangsung lancar. Banyak masalah yang terjadi dan bisa makin serius, sehingga menyebabkan depresi yang berkelanjutan. Remaja yang mengalami depresi akan menjadi apatis dan menyalahkan dirinya sendiri sehingga enggan untuk mencari pertolongan. Faktor-faktor penyebab stres. Di sini kita akan bahas. Di sisi lain, stresor adalah sumber yang dipersepsikan seseorang atau kelompok orang memberi tekanan atau tekanan terhadap keseimbangan diri mereka. Ada 3 sumber utama bagi stres, yaitu yang pertama, lingkungan. Lingkungan kehidupan memberi berbagai tuntunan penyesuaian diri, antara lain seperti cuaca, kebisingan, kepadatan, tekanan waktu, standar prestasi, berbagai ancaman terhadap rasa aman dan harga diri, tuntutan hubungan antar pribadi, penyesuaian diri dengan teman, pasangan, dan perubahan keluarga. Yang kedua, fisiologis. Perubahan kondisi tubuh masa remaja, di antaranya karena hamil, haid, proses benua, kecelakaan, kurang gizi, kurang tidur, tekanan terhadap tubuh. Reaksi tubuh adalah reaksi terhadap ancaman dan perubahan lingkungan mengakibatkan perubahan pada tubuh kita, sering menimbulkan stres. 3. Pikiran kita. Pikiran menginterpretasikan atau menerjemahkan pengalaman perubahan dan menentukan kapan menekan tombol panik. Bagaimana kita memberi makna atau label pada pengalaman dan antisipasi ke depan untuk membuat kita rileks atau stres. Gejala stres yang dialami remaja diantaranya disebabkan faktor fisiologis, gejala psikologis, dan tingkah laku.
kehilangan minat dan kegembiraan pada hampir semua aktivitas, dan hal ini hampir terjadi setiap hari. 2. Berat badan mengalami penurunan, padahal tidak sedang melakukan diet. Yang berikutnya, mengalami insomnia atau kesulitan tidur atau hipersomnia, yaitu suka tidur atau lebih banyak tidur hampir setiap hari. Mengalami penurunan minat dalam melakukan aktivitas yang terjadi hampir setiap hari dan kehilangan energi hampir setiap hari. Resah, sering merasa bingung, sulit berkonsentrasi, sulit mengambil keputusan, tidak enak perasaan, atau perasaan kewalahan. Sehingga bisa juga berbicara cepat sekali, menggigit kuku, menggoyang-goyangkan kaki, gemetaran, perubahan nafsu makan. Bisa semakin bertambah nafsu makannya, bahkan ada yang semakin berkurang. Denyut jantung bertambah cepat, banyak berkeringat, terutamanya keringat dingin ya. Pernapasan terganggu, otot terasa tegang, seiring ingin buang air kecil, sulit tidur, gangguan lambung, dan lain-lain. Gejala stres yang berikutnya adalah merasa dirinya tidak berharga atau merasa bersalah yang berlebihan, kehilangan kemampuan untuk berpikir dan berkonsentrasi, munculnya pikiran-pikiran tentang kematian, ide bunuh diri yang berulang tanpa rencana, adanya usaha percobaan bunuh diri. Awas, hati-hati ya anak-anak. Hal ini sangat salah baik dalam segi agama maupun hukum. Dampak stres pada remaja diantaranya adalah dampak fisiologis. Secara umum, orang akan mengalami stres, mengalami sejumlah gangguan fisik, seperti diantaranya mudah masuk angin, mudah pening-pening, kejang otot atau kram, mengalami kegemukan atau menjadi kurus yang tidak dapat dijelaskan. Juga bisa menderita penyakit yang serius seperti hipertensi dan seterusnya. Secara rinci dapat diklasifikasikan sebagai gangguan pada organ, gangguan pada sistem reproduksi, gangguan pada sistem pernapasan, dan gangguan lainnya seperti rasa bosan. Yang kedua adalah dampak psikologis. Keletihan emosi, jenuh, penghayatan ini merupakan tanda pertama atau punya peran sentral bagi terjadinya burnout. Terjadi depersonalisasi dalam keadaan stres yang berkepanjangan, seiring dengan kelelahan, keletihan emosi, kita dapat melihat kecenderungan yang bersangkutan memperlakukan orang lain sebagai sesuatu ketimbang seseorang. Pencapaian pribadi yang bersangkutan menurun,
sehingga berakibat pada pola penurunannya rasa kompetensi dan rasa sukses. 3. Dampak perilaku. Manakala stres menjadi distres, prestasi belajar menurun dan sering terjadi tingkah laku yang tidak berterima, merasa tidak diterima dalam masyarakat. Level stres yang cukup tinggi berdampak negatif bagi kemampuan mengingat informasi, mengambil keputusan, mengambil langkah tepat. Bagi mahasiswa yang overstresses, stres seringkali membuat banyak membolos atau tidak aktif mengikuti kegiatan pembelajaran, dan ini sungguh sangat merugikan. Cara mengatasi stres. Untuk mencegah atau mengalami stres, setidaknya ada 3 lapis. Yang pertama, primary prevention, dengan cara merubah cara kita melakukan sesuatu untuk keperluan kita perlu memiliki skills yang relevan. Misalnya, skill mendelegasikan, skill mengorganisasikan, menata, dan seterusnya. Lapis yang kedua, secondary prevention, yaitu strateginya kita menyiapkan diri menghadapi stresor dengan cara latihan, diet, rekreasi, istirahat, me time, dan seterusnya. Lapis yang ketiga, tertiary prevention, strateginya kita menangani dampak stres yang berlanjut ada kalau diperlakukan atau diperlukan meminta bantuan jaringan suportif, social network, ataupun bantuan profesional. Misalnya datang ke guru BK atau ke psikolog. Anak-anak, bagaimana cara menangani stres? Dengan S, studi skills. Ada banyak hal yang perlu dipelajari, yang ingin diketahui. Ada banyak kegiatan yang ingin diikuti. Waktu yang terbatas. Oleh karena itu, agar tidak menjadi stres, seyogyanya Anda perlu memiliki berbagai keahlian belajar yang sesuai, sehingga Anda bisa belajar secara efektif dan efisien dalam menggunakan daya dan waktu serta sumber yang ada. Yang berikutnya T, yaitu tempo, time management. Kalian bisa menangani stres, menguasai stres dengan manajemen waktu. Untuk keperluan tersebut, Anda perlu memiliki paradigma waktu yang tepat. Rest atau R, istirahat. Kita perlu istirahat, jeda waktu, tetapi bukan berarti kita leha-leha, ya. Bila kita tidak memiliki keterampilan istirahat santai, maka kemungkinan kita akan mengalami stres. Eating and exercise, makan dan olahraga kebugaran. Tubuh kita membutuhkan asupan gizi yang seimbang, tetapi juga olahraga yang memadai agar bisa bugar. Yang berikutnya, self-talk atau percakapan kalbu.
Sejak kecil, kita punya kelengkapan berpikir, yaitu percakapan kalbu istilahnya, di mana kita biasa mendengar apa yang hati nurani katakan. Isi percakapan bisa positif, membuat kita optimis, tetapi sering kali juga negatif. Social support atau jaringan pendukung. Manusia adalah makhluk sosial yang hakikatnya tidak tahan hidup sendirian. Sejumlah orang yang saling peduli, yang akan merasa kehilangan manakala tidak saling bertemu dan berkomunikasi. Dalam keadaan stres, sebaiknya kita berusaha bertemu dengan teman, sehingga paling tidak kita tetap punya penghayatan, tidak sendirian yang sungguh mencekam. Bagaimana cara mengatasi kecemasan PTS atau penilaian tengah semester? Yang pertama, biasakan diri dengan situasi PTS dengan cara antara lain: A. Kenali ruang di mana kita akan melaksanakan PTS. Berhubung sekarang sedang PJJ, sehingga kalian harus mengenali, mungkin di grup PTS WhatsApp atau mungkin di Classroom. Yang B, belajar memadai dan banyak berlatih sesuai dengan tipe PTS. Open end, multiple choice, ataukah isai yang akan dihadapi. C, berlatih berprestasi dalam waktu terbatas, seolah-olah kalian sudah melaksanakan PTS. 2. Kendalikan emosi, pikiran, dan tindakan. A. Hindari kecenderungan meragukan diri ataupun percakapan hati nurani yang negatif. Oke? Apabila memang Anda ragu, merasa kurang menguasai materi, tidak ada cara lain, cobalah belajar. Kuasai materi secara memadai. Apabila tidak mempunyai catatan, kalian bisa menghubungi wali kelas atau menghubungi teman dekat Anda, atau bisa juga teman sekelas. Selanjutnya, apabila ada percakapan pikiran negatif, lakukan teknik stop ganti atau stop pikiran. Ya. Jadi hal-hal yang berupa pikiran-pikiran negatif yang merupakan hambatan, yang kita bayangkan seperti misalnya, wah, saya pernah berbeda pendapat dengan Bu Guru. Jangan-jangan Bu Guru sentimen dengan saya. Tolong buangkan pikiran-pikiran tersebut. Ya. Baik. Yang B, ramah dan beri diri dukungan moral. B, berpikir realistis. PTS hanya merupakan salah satu cara evaluasi, bukan pula segala-galanya. Yang D, berdamai dengan diri, siap menghadapi hal terburuk apabila harus remisi dalam PTS, harus mengulang dalam PTS. Ya. Yang berikutnya E, kalian harus bisa bersikap jujur pada diri sendiri dan orang lain kapanpun dan dimanapun. Ya, artinya apa? Kerjakan sesuai kemampuanmu sendiri. Bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Ya.
Yang berikutnya, kendalikan emosi, pikiran, dan tindakan. 3. Persiapkan fisik. Yang keempat adalah relaksasi yang amat menolong. Segera tarik nafas dalam secara teratur. Metode ini merupakan teknik yang paling sederhana yang bisa menolong kita menenangkan respon fisiologis atau faal yang ditimbulkan oleh perasaan kita. Berikutnya teknik relaksasi lain seperti progressive relaxation atau juga yang berikutnya kalian bisa bermeditasi, berdoa, dan berupaya secara spiritual. Berikut doa yang seharusnya kamu panjatkan lebih rutin sesuai dengan materi terdahulu bahwa beribadah adalah berdasarkan kemauan dan kesadaran diri kita sendiri. Anak-anak, doa Bu Guru, semoga kalian sukses dalam menjalankan PTS nanti. Stay healthy, selalu percaya pada diri sendiri, yakinlah bahwa kamu bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.